Jadi kalau kita tanya kepada orang tua itu, termasuk dulu juga orang tua kita begitu, tidak percaya. Yang sudah dipercaya itu benar-benar ya sudah itu. Semua orang masuk dalam neraka kok. Itu kalau orang, tetapi kalau kita benar-benar menyelidiki firman Tuhan ini, mendengarkan hamba-hamba Tuhan, mendengarkan semua KKR, seminar-seminar, dan kita baca dengan sesuai dari kejadian sampai Tuhan itu datang untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dia rela turun dari tahtanya untuk memberikan kita damai sejahtera, keselamatan. Ada amin? Untuk apa? Kita ini siapa? Kita ini sebongkah debu, ditiup lalu hilang. Tetapi Tuhan berhargakan kita karena kitalah manusia yang ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jangankan burung-burung di udara yang kita baca tadi, kita yang paling sempurna masa sudah dipelihara Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Inilah Tuhan kita yang maha kuasa. Jadi saya akan ambil lagi, saya bacakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bakal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Ini Tuhan kecam kita kalau kita khawatir, Bapak Ibu. Kalau kita goyang sana goyang sini oleh ilah-ilah zaman ini, Tuhan mengecam kita. Kenapa kamu khawatir? Bukankah bunga di ladang dia hiasi? Salomo saja dalam kemegahannya tidak seindah bunga itu yang hari ini ada, besok hilang. Apalagi kita umatnya yang paling sempurna itu. Bukankah dia akan memberikan nyawanya bagi kita? Dia akan memberikan kita segala apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan Maha Besar. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu, saya akan isi. Tadi kan Tuhan berkata jangan khawatir. Ya, kalau kita khawatir artinya Tuhan mengecam kita. Hai orang-orang percaya, kata sama kita. Tetapi coba Bapak Ibu baca ya Filipi 4 ayat 6. Ya. Ini Bapak Ibu coba ya biar sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Filipi 4 ayat 6, baca bersama 1, 2, ya. Amin. Inilah kuncinya. Kita harus berdoa dan mengucap syukur. Kita di sini tadi memuji-muji Tuhan dan mengucap syukur. Minta apa saja, apapun yang Tuhan kehendaki bagimu, kebutuhanmu, Tuhan akan sediakan. Tuhan akan cukupkan. Mau nggak ada sekolah anak-anakmu, Tuhan akan sediakan. Tuhan akan mengantarkan burung gagak. Artinya burung gagak itu boleh kita definisikan berkat dari Tuhan. Kita mendefinisikan burung gagak itu seperti Elia. Elia kan di tepi sungai kering, tidak memintal, tidak menanam, tapi Tuhan pelihara dia. Maka Tuhan mengantarkan burung gagak pagi sore. Minumnya dari sungai kering, makanannya dikasih roti, dikasih daging. Seperti itulah kita. Begitu juga karena Elia sama kita sama, ciptaan Tuhan yang sama. Jadi kalau kita ada kesusahan yang tidak kita mampu, Tuhan tahu. Tetapi kita ingat, kita minta jangan untuk memuaskan hawa nafsu kita atau keinginan-keinginan kedagingan kita.
Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk kepentingan keluargamu, anak-anakmu, istrimu, dan juga kebutuhan rumah tanggamu, Tuhan Maha Kaya. Dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan, yang tidak kita bisa bayangkan. Saya ada saksinya juga. Apa yang tidak saya sanggup, saya berserah kepada Tuhan. Apa Tuhan katakan? Saya sedikit ada satu contoh Bapak Ibu. Begini, kan saya ada di YouTube Pak. Nah, jadi saya ada seorang janda. Ini istri saya. Maaf Bapak Ibu, mungkin tiap bulan saya berikan sama dia. Dia seorang janda, dua anak, sekolah SMA, SMK sama SMP, tidak punya suami. Dia hampir tiap minggu atau bulan lah saya katakan, saya telepon. Sekalipun kalau saya lagi di SMS, Pak, saya ada bagilah berkat Pak, itu. Tapi tiba saatnya pada waktu dia minta, saya tidak ada, Bapak Ibu. Jangankan saya, anak saya lagi uang semesternya kuliah di Amerika ini tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Apa saya katakan? Marilah kita berdoa ya Ibu. Tapi saya tidak mengatakan saya tidak ada, tidak. Mari kita berdoa ya. Mana tahu Tuhan nanti tiba waktunya Tuhan pasti akan berikan berkat itu. Jadi singkat cerita, anak saya minta uang untuk semesternya. Pak, semester ini istri saya bilang, gimana ya? Ibu itu minta uang begini. Bapak itu masih bisa melakukan segala sesuatu, tetapi dia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena dia suaminya tidak ada, seorang janda. Kalau memang Bapak Ibu, karena saya tahu imannya, kalau memang ada keinginan-keinginan yang tidak benar, dia orangnya bagus, ya, artinya bisa untuk seandainya orang-orang di luar sana kan, dia masih muda, tetapi dia berkata kepada saya, Pak, saya tidak mau bekerja seperti itu. Kalau saya untuk Tuhan, saya tidak mau. Apa katanya sama saya? Pak, tolong dibantu Pak ini. Jadi saya bilang sama dia, sama istri saya bilang, gimana itu Pak? Saya ada diminta ini. Dibaca istri saya catnya. Oh iya. Ya, gimana itu ya? Padahal anak saya Yohanes namanya, di Amerika ini. Jadi gimana ya? Pas tepat ini enggak ada, tapi mungkin lusa-lusa ada uang berkat-berkat itu. Tetapi pada waktu ini tidak ada. Tapi apa saya katakan sama ibu ini? Telepon dia, Bu, tanggal berapa terakhir closingnya? Pokoknya hari Jumat seperti itulah. Dikasih waktu. Ya udah Bu, saya nanti akan transferkan ya. Ini uang anak saya tidak ada Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk uang semesternya. Ini istri saya ada. Sampai istri saya bilang, Pak, itu anak kita gimana? Tenang, Tuhan akan berikan berkat itu. Setelah saya transfer Bapak Ibu sama dia, saya berdoa dalam roh, Tuhan dari mana? Hati saya juga gini-gini juga. Kenapa? Udah waktunya anak ini, kalau enggak udah telat-telat begini kan. Jadi akhirnya udah tanggal sekian. Tuhan, aku percaya Engkau akan mencukupkan aku kalau aku selalu melayani. Apa Tuhan berikan jawaban? Saya waktu tidur datang telepon. Itu dari Jakarta. Telepon, Pak, katanya. Oh, iya, ada apa? Iya Pak, minta nomor rekeningnya Pak. Apa ini? Iya minta, kan ada kemarin aku pinjam. Memang dulu ada diminta uangnya, tapi kalau saya memberi tidak saya ingat. Jadi kalau ada ya saya beri, kalau tidak ada apa mau dikata, berdoa kita. Jadi ada memang uang itu dulu saya beri, tapi nggak saya ingat-ingat, dia ingat. Pak, minta nomor rekeningnya Pak, biar saya berikan kemarin ada uang yang saya minta itu. Puji Tuhan. Kenapa? Tiba-tiba saya Apakah ini Tuhan jawaban apa yang saya butuhkan itu? Apa
Apa yang terjadi? 2 kali lipat dari situ Bapak Ibu dikasihnya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah kalau kita bersandar kepada Tuhan. Jangan kita bersandar kepada pikiran kita. Kalau kita bersandar kepada pikiran kita, apa yang terjadi? Kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hanya memuaskan. Mereka memang dari segi keuangan nampak dia banyak Bapak Ibu. Tetapi dalam secara rohaninya mereka kosong. Ingin rindu damai yang dapatnya, damai yang ada di dalam dunia ini. Yang damai yang dalam Kristus itu tidak mereka dapatkan. Mereka banyak uang bisa ke sana, dan dompet tebal bisa ke sini, bisa minta beli apa saja. Tetapi kalau masalah karunia roh itu tidak akan bisa diminta. Damai sejahtera daripada Tuhan tidak akan bisa dibeli dengan uangnya. Maka itu berbahagialah kita Bapak Ibu kalau Tuhan sudah memberikan rohnya itu kepada kita. Ada amin? Jangan tinggalkan Yesus. Jangan saudara keluar dari jalan Yesus, dari jalan pengajaran Tuhan kita. Karena jalan Tuhan kita itu adalah kekekalan buat kita, kehidupan dan keselamatan. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ada amin? Oke. Jadi saya akan ambil dulu, masih sebentar lagi, mungkin masih ada 20 menit lagi ya. Bisa ya Pak? Karena biasa dituntaskan dulu Pak. Jadi apa yang dikatakan tadi? Kalau kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tadi, jangan khawatir. Kita tadi sudah dikatakan kita harus mengucap syukur. Kita pun datang ke sini karena mengucap syukur. Saudara mungkin dari sana sini, saya aja dari Subang, saya datang ke sini untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Kita juga di sini hadir untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Percaya Bapak Ibu, kita di sini Tuhan tahu, Tuhan melihat dari surga. Malaikat-malaikat kita tidak lihat secara kasat mata, tetapi malaikat-malaikat Tuhan kita ada di sini untuk membentengi kita, untuk oleh keserangan-keserangan iblis. Kenapa? Kalau kita anak-anak Tuhan, setan ini ingin mereka berkeliling seperti di 1 Petrus 5 ayat 8 itu. Mereka berkeliling mencari orang yang dapat ditelan. Oleh sebab itu kalau kita melawannya itu dengan iman, memuji-muji Tuhan, maka mereka akan lari. Akan jauh daripada kita kalau kita memuji-muji Tuhan. Tetapi kalau kita bersendiri, melihat tempat gelap, duduk-duduk melawan, inilah pekerjaan si setan. Datanglah dia. Kenapa anak? Kenapa kamu merunguk di situ? Kenapa? Apakah kurang apa? Nah, dia buat udah pikiran segala macam. Tetapi roh Tuhan mengatakan berdoa, mengucap syukur. Nah, itulah yang diberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita mengerti, supaya kita jangan terombang-ambing. Kalau kita sudah datang ke sini mengucap syukur, maka Tuhan dimuliakan di tempat ini. Ada amin? Inilah Bapak Ibu. Jadi saya akan coba ayat 31 tadi yang Matius itu tadi akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang saya katakan tadi, sekalipun kita tidak yang saya katakan tadi, tahu Tuhan apa yang kita butuhkan, kita melakukan ke depan saja atau ke apa, Tuhan tahu kemana kita mau apa nantinya. Karena kita ini ikutlah skedulnya Tuhan. Jangan kita buat skedul kita. Tetapi biarlah kita ikut skedulnya Tuhan. Apa itu skedulnya Tuhan? Kita disuruh untuk memuji-muji Tuhan dan mengucap syukur dan berdoa. Ada amin? Kita disuruh Tuhan untuk mengasihi sesama kita, terlebih juga saudara seiman kita. Tetapi ingat, Tuhan lebih maju lagi sekali satu langkah. Tuhan menyuruh kita harus mengasihi musuh kita. Ada amin? Pengajaran di luar sana tidak dapat ini saudara. Tidak dapat di dalam pengajaran Kristus. Kalau di sana, di luar sana, agama-agama apapun, mereka memberikan kebaikan. Ada maksud dan tertentu.
dia, pasti dia nanti akan datang kepadaku. Kalau ada urusan atau apa segala macam kepadaku. Tetapi kalau kita, jangankan kita ada mengharap, kita akan memberi kalau kita ada diberkati Tuhan. Amin. Inilah kita anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, janganlah saudara tanamkan berkat-berkat Tuhan di dalam lumbung-lumbung, tetapi sebarkanlah itu, berikanlah orang-orang yang tidak mampu. Bapak Ibu, Tuhan sudah banyak menyuruh kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Jangan tanamkan, jangan simpan, nanti ngengat dan karat akan memakan. Tetapi bagikanlah, carilah harta itu yang tidak dapat dimakan ngengat dan karat. Di mana? Di surga. Dengan apa? Dengan memberikan orang-orang yatim, janda-janda, memberikan orang yang tidak mampu. Kalau ada saudaramu datang kepadamu, jangan kau biarkan dia pulang dengan tangan kosong, tetapi kau berikanlah dia apa yang bisa kau beri. Inilah yang diinginkan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita harus kita mengasihi saudara-saudara kita dan juga musuh kita. Oke, amin. Oke, jadi bisa saya ambil ayat terakhir lah ya, Bapak Ibu. Bisa saya ambil di sini karena firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran Allah. Inilah kebenaran Allah. Karena di mana ayatnya? Ada ayatnya, Bapak Ibu. Coba ayatnya di Yohanes 17 ayat 17. Karena inilah kebenaran itu. Maka dikatakan orang-orang kita harus mencari kebenaran itu, yaitu firman Allah. Nah, coba bisa dibaca bersama-sama ya. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 17 ayat 17, 1, 2, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Inilah kebenaran itu, Bapak Ibu. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mencari kebenaran, maka Tuhan berkenan kepada kita. Ada amin? Inilah Tuhan perintahkan kita supaya kita saling mengasihi sesatu sama yang lain, dan juga kita jangan artinya menyakiti saudara-saudara kita. Marilah kita berbagi. Haleluya. Ini mulai tadi, Bapak Ibu, mulai tadi anakku ini sukacita kali, dia selalu datang menjadi hamba Tuhan ini kan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah Bapak Ibu yang bisa kita dengarkan firman Tuhan. Siapa yang percaya kepada firman Tuhan, dialah akan diselamatkan. Saudara percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kalau kita membaca firman Tuhan, kita berkata-kata dengan Tuhan. Kalau kita merenungkan ini, kita juga memuji Tuhan dan memuliakan. Tuhan tahu kita, kerinduan kita apa. Maka Bapak Ibu, kalau bisa, kita itu harus ada satu hari saja satu ayat kita baca, renungkan. Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Saudara akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara sudah pasti tidak senang atau tidak melakukan itu. Yang kesukaan saudara pasti duduk diam di kaki Tuhan. Ada amin? Inilah yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Biarlah ini kita selalu jangan khawatir. Jangan kita memikirkan orang-orang di luar sana yang gemerlap dengan segala keinginan-keinginan kebinasaannya. Tetapi marilah kita lakukan keinginan-keinginan Tuhan, yaitu untuk memuji-muji Tuhan dan mengucap syukur dan berdoa. Karena inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak. Haleluya. Haleluya. Masalah gelisah-gelisah yang puji Tuhan, kita akan beri persembahan. Saudara bersiapkan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Hari ini kami sudah menerima berkat, dan juga sebagian berkat ini akan kami beri untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Apa yang kami tabur pasti kami tuai, dan kami berilah dengan sukacita. Dalam Yesus, haleluya, amin. Hati yang gembira adalah Tuhan.